keyakinan dengan kita. Karena dalam Pancasila ini dalam dasar negara kita itu ya berarti seluruh rakyat Indonesia itu harus memanusiakan manusia dengan adil dan beradab. Lalu ada yang ketiga, nilai persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia itu menegaskan pentingnya bangsa Indonesia ini, masyarakat Indonesia ini untuk menjaga keutuhan bangsa kita di tengah keberagaman ras, suku, agama yang ada dalam bangsa kita ini, kita harus tetap bersatu dengan ya yang mana dalam dasar Pancasila ini yang ketiga persatuan Indonesia. Kita harus selalu bersatu, kita harus selalu ya bersama dengan bagaimana ya dengan tadi bersama bersatunya itu dengan cara menghargai kepada sesama. Lalu dari nilai Pancasila yang keempat itu coba Afifah, Teh Afifah apa sih eh, bunyi dari Pancasila yang keempat? Ada Afifah? Ada Afifah? Atau ke Teh Rina aja, Rina Mustika. Apa sih bunyi eh, sila keempat di Pancasila ini? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, betul. Terima kasih. Ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, menekankan pentingnya musyawarah dan dialog untuk menyelesaikan perbedaan. Ya, kita sebagai warga Indonesia wajib bagi kita untuk bermusyawarah ketika mendapatkan sesuatu permasalahan untuk menggapai atau tercapainya kepada mufakat. Nah, dari perbedaan itu kan kalau kita musyawarah, insya Allah kita akan mendengarkan, menemukan masukan-masukan atau ide-ide dari yang lain. Nah, pendekatan ini kan sangat dekat gitu ya dengan moderasi beragama. Nah, dari perbedaan agama yang ada, jadi kita mungkin bisa menyelesaikan perbedaan ini atau bisa menyatukan perbedaan ini ya dengan musyawarah. Nah, musyawarah di sini kan agar mungkin saling mengerti di antara perbedaan yang ada ini. Kelima, nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengajarkan pentingnya rakyat Indonesia untuk menciptakan kesejahteraan yang merata bagi semua warga Indonesia. Yang merata di sini ya adil, adil terhadap sesama, tidak memandang latar belakang, tidak memandang suku, tidak memandang aku Sunda, kamu Jawa, aku Kristen, maaf, maaf, asyhadu alla ilaha illallah. Aku Islam, kamu Kristen. Semuanya. Tidak memandang gitu. Eh, mau kita Jawa Barat, mau kita Jawa Tengah, kan di kelas kita tidak ada ya, tidak ada dari luar Jawa gitu. Ya kita kan meskipun kita berbeda-beda daerah, tapi kita harus sama adil itu terhadap sesama. Lalu next, teh, maaf. Nah, ini ada masalah yang terjadi dalam moderasi beragama di negeri kita ini. Yang salah satunya adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Yang kedua, ini tuh jadi di materinya itu ada masalah solusi. Boleh ke PPT yang selanjutnya. Next. Kan ini yang pertama kurangnya pemahaman. Nah, ini untuk solusinya. Bagaimana kurangnya pemahaman yang terjadi pada masyarakat kita ini, pada masyarakat Indonesia ya, dengan Pancasila. Dengan, solusinya, integrasi nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum pendidikan dapat menjadi langkah strategis. Nah, banyak ya sekarang emang di dalam pendidikan itu
di sekolah gitu banyak kurikulum pendidikan dengan adanya pendidikan Pancasila ini, lalu ada pendidikan kewarganegaraan, itu adalah salah satu upaya untuk memperhatikan atau agar wawasan masyarakat di Indonesia itu mengetahui dengan nilai-nilai Pancasila. Sebentar ya. Lalu boleh ke yang sebelumnya, ke yang ini. Kak Zijah, boleh ke yang sebelumnya. Lalu masalah yang kedua itu adalah globalisasi dan perkembangan teknologi informasi telah membawa pengaruh negatif seperti penyebaran hoaks dan ujaran kebencian yang dapat memicu konflik sosial. Ya banyak ya di FYP atau di Reels. Kadang dakwah apa ya kayak presiden misalnya bicara apa gitu ngomong apa di-cut kan sehingga kayak hal yang tidak sesuainya saja padahal itu kan kayak misalnya sering loh kayak fitnah gitu dari ceramah presiden atau ceramah bukan ceramah ya apa prakata prakata orang-orang penjabat gitu yang sama netizen itu di bawah cuman sedikit aja hal-hal yang dapat bikin apa ya bikin viral gitu bikin nah itu kan hoax penyebaran seperti itu membawa pengaruh negatif kepada masyarakat sehingga masyarakat itu memandang oh jadi gini ya eh, penjabat-penjabat di atasan. Oh, jadi begini ya. Eh, apa ya? Program kerja yang mereka buat. Padahal kan itu hanya sedikit saja dari yang dibawa dari prakata tersebut kan ada ya. Sering kita lihat ini oh iya mau ke yang setelahnya. Ini mana sih? Media dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan nilai-nilai Pancasila dan mempromosikan toleransi beragama. Ya, dengan adanya media sosial ini kan tadi yang dibahas tadi pengaruh negatifnya. Pengaruh positifnya dari media sosial yang kita punya ini dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan nilai-nilai Pancasila dan mempromosikan toleransi beragama. Bagaimana caranya? Ya, kita membuat akun sosial media untuk menyebarkan informasi tentang nilai-nilai Pancasila. Atau bisa juga kalau kita bikin status, bisa kan kita hashtag, bikin tag gitu ya, untuk mempromosikan kampanye toleransi beragama dalam nilai-nilai Pancasila. Yang mungkin banyak ya organisasi-organisasi tentang yang menjunjung tinggi toleransi beragama, ini pasti banyak ya. Atau media ini kan bukan hanya Instagram, TikTok, kan dari televisi, televisi juga itu kan sebagai alat media juga kan. Kan ada program-program televisi yang mempromosikan eh, Pancasila dan mempromosikan toleransi beragama banyak ya. Yang di dalamnya tidak hanya Islam saja. Kan itu bisa kan kita lihat itu siapa Habib Japar. Nah, Habib Japar kan beliau tidak hanya sendiri kan di sana beliau bersama eh, Onat, onat. ada kan sama pendeta, beliau itu sama agama yang bukan satu keyakinan dengan beliau itu kenapa? Karena kan itu adalah bagian dari syiar syiar beliau untuk dalam toleransi beragama ya. Tidak hanya dari televisi, ada juga radio. Radio membuat program untuk mempromosikan nilai-nilai Pancasila dan toleransi beragama. Tapi kan radio untuk sekarang jarang ya, jarang ditemukan. Hanya
tertentu-tertentu saja ya yang masih mendengarkan radio itu. Dari koran dan majalah itu kan ada artikel-artikel yang mempromosikan nilai-nilai Pancasila. Ini adalah upaya ya, upaya media untuk menyebarkan nilai-nilai Pancasila dan mempromosikan toleransi beragama. Lalu langsung saja yang ketiga solusinya itu adalah peran tokoh agama dan masyarakat sipil sangat penting dalam menyebarkan nilai-nilai Pancasila. Nah, ini upaya untuk agar masyarakat paham, agar masyarakat tahu tentang moderasi beragama, tentang toleransi, tentang Pancasila ya khususnya adalah salah satunya peran tokoh agama dan tokoh-tokoh yang ada di daerah tersebut. Ya misalnya kan ada kalau di tokoh agama itu ada MUI, ada apa kepala desa, ada RT, ada RW. Nah, peran peranan dari beliau yang mengayomi daerah tersebut adalah salah satunya untuk menyebarkan nilai-nilai Pancasila dan mempromosikan moderasi beragama. Kadang ada kan dalam suatu daerah itu tidak hanya Islam semua, ada yang Kristennya ya, ada yang di sini ada yang punya tetangga kan, ya bagaimana toleransi beragama mungkin ketika orang Islam, ketika mayoritas Islam pasti di di hari-hari tertentu mereka melaksanakan ada takbiran kan takbiran itu pasti terdengar lah oleh oleh seluruh daerah di sana. Jadi di sini yang umat Kristiani mungkin diberikan pemahaman oleh Pak RT atau W pemahaman tentang apa yang terjadi dengan bukan apa yang terjadi ya, apa yang sedang dilaksanakan atau apa eh, bukan peristiwa aja. Jadi ada sesuatu yang sedang dilaksanakan oleh agama Islam. Jadi diberikan pemahaman. Jadi agar mereka juga tidak ada suuzon ya, tidak timbul suuzon. Ini aku tulis sini aja. Ya, oke, next. Jadi tadi telah dipaparkan dari banyak-banyaknya eh, apa dampak yang menjadi penghambat dari Pancasila dan moderasi beragama. Ya, ini ada solusi yang dapatkan di daerah kita. Baik, kamu sampai sini. Solusi yang dapat kita lakukan di daerah kita, jadi dapat nanti kita implementasikan, kita amalkan di daerah kita jika kita menemukan hal-hal seperti itu. Ya, moderator mungkin cukup sekian yang dapat saya tentang materi yang awal. Mungkin nanti akan dilanjutkan oleh pembicara kedua. Terima kasih. Moderator kedua. Baik, untuk pemateri kedua disilakan. Eh, Moderator ini langsung saja dilanjutkan. Iya, Lalu selanjutnya, sini ada toleransi. Tentang toleransi. Toleransi adalah nilai utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, yang kaya akan keanekaragaman budaya dan agama. Toleransi juga bertujuan untuk menciptakan kerukunan antar umat beragama, dan percaya akan Tuhan Yang Maha Esa. Si ini juga bisa dikategorikan dalam pengalaman nilai Pancasila sila kedua yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam hal ini, manusia diberikan kebebasan dalam memeluk agamanya masing-masing tanpa mendapat paksaan dari orang lain. Selain itu, toleransi juga berarti tidak memandang rendah agama lain serta menghargai apapun keputusan dari individu yang merupakan cerminan dari nilai Pancasila sila kedua. Di samping itu, toleransi dalam beragama ini juga berkaitan dengan butir Pancasila sila kelima, mengutamakan keadilan, kesetaraan yang mana semua orang dari agama manapun berhak untuk mendapatkan kesejahteraan dalam beribadah tanpa dibeda-bedakan dan mendapatkan hak untuk dihormati
serta dihargai. Namun, di tengah-tengah era globalisasi ini seringkali muncul tantangan yang menguji nilai ini, sehingga kita harus mengetahui apa yang harus dilakukan untuk membangun Indonesia yang toleran dan beradab itu komprehensif dan berkelanjutan. Adapun beberapa strategi yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, memperkuat dasar-dasar kerukunan internal dan antar umat beragama, serta antar umat beragama dengan pemerintah. Maaf Jijah, itu slide yang selanjutnya. Ini agak lupa deh. Oh belum, Jijah belum, ternyata belum, masih di sana. Maaf teman-teman. Yang pertama itu contohnya seperti mengadakan forum dialog antara pemuka agama untuk saling memahami ajaran masing-masing. Kegiatan diskusi lintas agama di sekolah, seperti yang kita lakukan kemarin di kuliah umum, itu yang lintas agama itu. Lalu yang kedua, membangun harmoni sosial dan persatuan sosial nasional dalam bentuk upaya dorong dan mengarahkan seluruh umat beragama untuk hidup rukun dan dalam bingkai teologi dan orientasi dalam menciptakan kebersamaan dan sikap toleransi. Contohnya tuh ketika ada perayaan agama tertentu ya, warga dari agama lain ikut membantu untuk menghormati agama tersebut, seperti menjaga keamanan saat umat Muslim sholat Id atau membantu persiapan Natal bagi umat Kristen. Lalu yang ketiga, menciptakan suasana kehidupan beragama yang kondusif dalam rangka melakukan pendalaman dan penghayatan agama serta pengamalan agama yang mendukung bagi pembinaan kerukunan hidup intern dan antar umat beragama. Contohnya tuh kayak sekolah atau kampus memberikan ruang tempat ibadah bagi semua agama agar mereka bisa menjalankan ibadahnya dengan nyaman tanpa rasa terpinggirkan. Lalu selanjutnya, melakukan evaluasi tentang pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dari seluruh keyakinan plural umat manusia yang fungsinya dijadikan sebagai pedoman bersama dalam melaksanakan prinsip-prinsip berpolitik dan berinteraksi sosial satu sama lainnya dengan memperlihatkan adanya sikap keteladanan. Nah, dari sisi ini maka kita dapat mengambil hikmahnya bahwa nilai-nilai kemanusiaan itu selalu tidak formal dan mengantarkan nilai pluralitas ke arah upaya. Contohnya tuh kayak seorang pemilik warung, seorang pemilik warung selalu melayani pelanggannya dengan ramah tanpa membedakan suku, agama atau latar belakang mereka. Baginya semua orang berhak diperlakukan dengan baik sebagai sesama manusia. Lalu yang selanjutnya, selektivitas kualitas moral seorang dalam komunitas masyarakat mulia, yakni komunitas warganya memiliki kualitas ketakwaan dan nilai-nilai solidaritas sosial. Melakukan pendalaman nilai-nilai spiritual yang implementatif bagi kemanusiaan yang mengarahkan kepada nilai-nilai ketuhanan, agar tidak terjadi penyimpangan nilai sosial kemasyarakatan maupun sosial. Kayak ada seorang pemilik toko selalu berusaha jujur dalam berdagang, karena ia yang tadi meyakini bahwa kejujuran adalah ajaran utama dalam agamanya. Dengan begitu, ia tidak menipu pelanggan atau menaikkan harga secara tidak wajar demi keuntungan pribadi. Lalu yang selanjutnya, menempatkan cinta dan kasih dalam kehidupan umat beragama dengan cara menghilangkan rasa saling curiga terhadap pemeluk agama lain, sehingga akan tercipta suasana kerukunan yang manusiawi tanpa dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Lalu selanjutnya, menyadari bahwa perbedaan adalah suatu realita dalam kehidupan bermasyarakat. Sebab itu, hendaknya hal ini mozaik
yang dapat memperindah fenomena kehidupan bernegara. Contohnya tuh kayak di sebuah sekolah tuh terdapat siswa yang berbagai latar belakang agama budaya. Mereka tetap bermain, belajar, dan bekerja sama dalam kelompok tanpa membeda-bedakan satu sama lain. Mereka justru saling bertukar cerita tentang tradisi masing-masing sehingga mereka tuh memperkaya pemahaman dan mempererat persahabatan mereka. Lalu selanjutnya, adapun langkah-langkah yang harus diambil dalam memantapkan kerukunan hidup umat beragama diarahkan ada 4. Yang pertama, para pembina formal termasuk aparatur pemerintah dan para pembina non-formal, yakni tokoh agama dan tokoh masyarakat merupakan komponen penting dalam pembinaan kerukunan antar umat beragama. Jadi pemerintah, tokoh agama, dan tokoh masyarakat punya peran penting dalam menjaga kerukunan. Contohnya tuh kayak pemerintah mengadakan dialog antar umat beragama untuk mencegah konflik. Lalu yang kedua, masyarakat umat beragama di Indonesia yang sangat heterogen perlu ditingkatkan sikap mental dan pemahaman terhadap ajaran agama serta tingkat kedewasaan berpikir agar tidak menjurus ke sikap primordial. Jadi karena masyarakat kita beragam, kita perlu memahami ajaran agama masing-masing dan berpikir lebih dewasa supaya tidak fanatik buta. Contohnya tuh kayak agama lain, kita tetap menghormati tanpa harus ikut merayakan. Lalu yang ketiga, aturan pelaksanaan yang mengatur kerukunan hidup umat beragama perlu dijabarkan dengan agar bisa dimengerti oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan tidak terjadi kesalahpahaman dalam penerapan baik oleh aparat maupun oleh masyarakat. Akibat adanya kurang informasi atau saling pengertian di antara sesama umat beragama. Jadi, sosialisasi aturan tentang kerukunan beragama harus dijelaskan dengan baik agar tidak terjadi kesalahpahaman. Contohnya, kayak sosialisasi aturan pendirian rumah ibadah supaya tidak menimbulkan konflik di masyarakat. Lalu yang keempat, perlu adanya pemantapan fungsi terhadap wadah-wadah musyawarah antar beragama untuk menjabatani kerukunan antar umat beragama. Jadi, yang itu meningkatkan dialog antar umat beragama. Musyawarah antar umat beragama harus dilakukan agar komunikasi itu tetap terjaga. Contohnya tuh kayak forum kerukunan umat beragama sering mengadakan pertemuan untuk membahas masalah yang terjadi di masyarakat. Mungkin sekian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Joel, Pak. Yang selanjutnya yaitu tentang cara mewujudkan nilai-nilai toleransi beragama. Oh iya, betul. Nah, toleransi kan udah dijelasin ya tadi. Nah, sekilas bahwa toleransi adalah kemampuan untuk menghargai orang lain yang berbeda, baik dari segi agama, suku, ras, maupun budaya. Adanya sikap toleransi dalam masyarakat menciptakan kerukunan dan kedamaian serta dapat mengurangi potensi konflik karena dipicu oleh perbedaan. Ada banyak kasus yang merugikan karena sikap tidak toleransi dengan kelompok yang berbeda. Sebagai di antaranya terjadi di antara pemeluk agama yang berbeda. Jika tidak segera diatasi, masalah karena intoleransi dapat menimbulkan kebencian dan permusuhan yang sulit diselesaikan. Nah, sikap yang bisa dilakukan untuk menjaga toleransi dengan pemeluk agama lain diantaranya yang pertama, yaitu tidak memaksakan ajaran sendiri kepada orang lain. Nah, sebagaimana di eh, agama kita bahwa kita tidak boleh memaksakan ajaran kita untuk dipeluki gitu ya, diikuti gitu. Kan terdapat dalam surat Al-Kafirun yang ayat terakhir
a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lakum dinukum waliyadin. Yang artinya untukmu agama, untuk akum dinukum, untukmu agama dan untuk agamaku. Jadi masing-masing aja gitu. Nah, setiap agama pasti memiliki ajaran yang dianut dan diyakini oleh pemeluknya. Bagi insan tertentu dianggap salah dan dilarang untuk mewujudkan toleransi dengan sesama. eh nah, sesama pemeluk agama adalah tidak memaksakan ajaran sendiri kepada orang lain. Nah, wajar bagi penganut agama tertentu menjalankan ajaran agamanya masing-masing. Namun, jika hal itu tidak tepat, maka biasanya berlaku terhadap ajaran-ajaran yang bersifat khusus dan mengatur prinsip tertentu. Dan yang kedua yaitu tidak mengganggu ibadah orang lain. Jika kamu ingin menjaga sikap toleransi dengan orang lain, salah satunya yaitu dengan tidak mengganggu ibadah orang lain. Jika kamu tidak ingin diganggu, maka kamu juga jangan mengganggu orang lain. Dan yang selanjutnya yaitu tidak merendahkan atau menghina agama orang lain. Setiap pemeluk agama akan tinggi agamanya dan bersikap menghormati hal-hal yang berkaitan dengan agama tersebut. Terus sebagai sesama yang ingin menjaga toleransi dalam keseharian, pemeluk agama lain juga diminta untuk ikut menghormati dengan cara tidak merendahkan atau menghina agama yang lain. Jadi jika kamu ingin dihargai, maka hargai dulu orang lain, maka orang lain pun akan menghargainya. Dan yang terakhir yaitu menjaga silaturahmi dengan penganut agama lain. Menjaga silaturahmi dengan penganut agama lain ini ialah salah satu upaya yang eh, sangat tinggi gitu ya. Dengan silaturahmi ini kita bisa bincang-bincang atau masalah yang eh, pernah di apa di apa- pernah dialami gitu. Lakukan dengan saling menanyakan kabar walaupun jarak berjauhan, yaitu dengan bisa melewati eh, apa ini teh via online gitu, seperti via chat, menelpon atau melakukan video call. Mungkin sekian, saya serahkan ke moderator kembali. Baik, terima kasih untuk paparannya kepada kelompok 1. Nah, jadi tadi kita sudah membahas tentang moderasi beragama berbasis Pancasila. Yang dimana tentunya toleransi atau moderasi beragama adalah nilai utama di Indonesia yang juga merupakan bentuk pengalaman nilai Pancasila pertama dengan tujuan untuk menciptakan kerukunan antara umat beragama dan percaya akan adanya Tuhan. Nah, jadi kan tadi juga oleh pemateri sudah dipaparkan beberapa strategi moderasi beragama berbasis Pancasila tentunya bisa memiliki berbagai hambatan dan tantangan. Untuk itu, moderasi beragama haruslah ditanamkan sejak awal oleh para pendidik agar generasi-generasi yang dididiknya mempunyai bekal untuk memahami berbagai toleransi di Indonesia serta meminimalisir terjadinya konflik. Nah, baik untuk sesi selanjutnya yaitu mengajukan pertanyaan dari kelompok 2 kepada kelompok 1. Eh, langsung aja eh, oleh saya sendiri eh, saya ingin menanyakan kepada pemateri
dalam Pancasila yang pertama, yakni berkaitan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana cara dan upaya agar para generasi yang menganut agama tidak terjerumus dalam keusutan dan pemahaman yang radikal, sehingga mempengaruhi keharmonisan dan kerukunan antar umat beragama di era globalisasi yang manusia mudah mencari tahu dan mengakses tanpa seleksinya. Hmm, izin untuk pemateri, apakah mau ditampung dulu atau mau langsung dijawab? Ini pertanyaannya boleh diulangi lagi, pelan-pelan ya. Saya terlalu panjang. Oke, jadi intinya tuh gimana sih eh, caranya, eh, upayanya agar para generasi yang menganut agama tuh tidak terjerumus dalam pemahaman yang radikal kayak gitu. Kita lihat waktu ya. Ini aja ditampung dulu aja biar nanti sekalian ya. Kita apa gitu ya, moderator gak apa seperti itu. Karena kalau satu-satu nanti lama lagi. Eh, satu jawab, satu nanya satu jawab itu kan lama. Jadi mungkin kita tampung dulu dari kelompok dua dulu aja gitu ya. Boleh dilanjutkan ke pertanyaan selanjutnya dari kelompok dua. Oke, izin bertanya. Aziza dulu aja. Ini di sini takutnya eh, redup suaranya. Iya, silakan Aziza. Dan Aziza belum ini ya. Dan sambil nunggu langsung aja dijawab tadi yang dari Anesia. Nah, dalam Pancasila tadi ya kalau nggak salah pertanyaannya itu berkaitan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana cara upaya kita agar generasi yang menganut agama tidak terjerumus dalam keusutan, keusutan, betul, dan pemahaman yang radikal sehingga mempengaruhi keharmonisan dan kerukunan antar umat beragama ya. Jadi kita lebih tahu dulu apa itu pemahaman radikal itu ya mungkin kalau jika generasi kita mempunyai pemahaman yang radikal, radikal itu ya seperti eh, dekskrima- diskriminasi terhadap mayoritas ya. Mungkin jika di daerahnya ada terhadap minoritas, maaf. Jadi minoritasnya mungkin Kristen. Jadi yang Kristen itu dijudge, dibenci, pokoknya kekerasan ya, melakukan kekerasan terhadap orang yang berbeda. Ya, itu kan bagian dari radikal. Lalu bagaimana kan tadi ditanyakan bagaimana caranya agar tidak terjerumus terhadap hal-hal seperti itu. Yang pertama, kita harus didik generasi kita dengan eh, pendidikan agama yang moderat. Ya, banyak kan di sekolah ini pelajaran agama Islam kayak gitu. Kan itu adalah upaya-upaya untuk meningkatkan moral generasi kita ya. Em, dari selain daripada itu, dari pendidikan agama yang moderat, jadi anak-anak itu harus generasi kita itu harus diajarkan bagaimana mengembangkan toleransi dan kesabarannya. Nah, jika generasi tersebut sudah tahu akan toleransi, akan moderasi beragama dengan ya seperti yang kita sekarang pelajari, ya jika sudah tahu ilmunya, mungkin akan diamalkan oleh generasi tersebut, oleh anak tersebut. Ya karena udah ada pengetahuan yang dia dapat bahwa jika adanya perbedaan, kita harus bagaimana? Ya kita harus menghormati, kita harus eh, menghargai perbedaan tersebut. Nah, yang paling penting tadi itu apa? Diberikan pemahaman terhadap generasi-generasi yang kurang mungkin yang awam yang kurang tahu menahu tentang toleransi beragama. Ya mungkin nanti jika kita menemukan generasi seperti itu,
Maka yang kita harus lakukan yang memberitahu bagaimana yang harusnya dilakukan oleh kita gitu sebagai negara yang mengedepankan moderasi beragama. Mungkin cukup sekian Anissa, bagaimana dapat dipahami? Dapat dipahami. Terima kasih. Ya baik. Langsung saja ke pertanyaan dari kelompok 2, yang lainnya kan masih ada yang belum bertanya. Izin untuk Reri diketik aja itu udah dikirim. Oke, baik. Mohon izin. Langsung saja ya. Dari ini kan diketik, mengapa Pancasila disebut sebagai pemersatu bangsa, terutama dalam konteks keberagaman agama dan budaya di Indonesia. Ya karena Pancasila itu kan sebagai dasar, pedoman dan landasan di negeri kita ini. Jadi eh, jadi Pancasila itu dasar kayak kan ideologi negara, landasan pedoman negeri kita ini. Kenapa disebut sebagai pemersatu bangsa? Ya, karena dalam Pancasila itu mengandung nilai-nilai yang sangat baik, yang mana dalam Pancasila itu eh, terdapat atau mengandung bahwa harus sebagai rakyat Indonesia itu ya pedomannya, maaf maaf. Jadi sebagai rakyat Indonesia itu pedomannya yang harus kita lakukan dalam bermuamalah dengan manusia itu ya salah satunya ada di Pancasila, yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dari pemersatu bangsa ini bisa kita lihat di sila ketiga, Persatuan Indonesia ya. Ya, kita menyatukan persepsi kita dengan bermacam perbedaan ras, suku, agama. Nah, kita kan bisa lihat dari landasan pedoman kita Pancasila. Ya kan Pancasila itu ya sebagai ideologi negara, hal yang terpenting dalam negeri ini. Jadi pasti akan menjadi eh, jadi Pancasila itu akan menjadi apa ya, cermin, akan menjadi pedoman apa ya, petunjuk kan dalam masyarakat Indonesia ini, mengajarkan toleransi. Dalam Pancasila itu mengajarkan toleransi kan kepada kita. Nah, dari toleransi ini muncullah pemersatu bangsa, muncullah dari ras, suku, agama yang berbeda-beda ini, karena adanya dalam poin persatuan Indonesia dan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, maka muncullah pemersatu bangsa. Karena dalam keadilan ini bahwa setiap manusia, setiap masyarakat Indonesia harus adil kepada manusia yang lain, kepada rakyat yang lain. Tidak memandang dengan perlu diperhatikan ya, dengan tidak memandang agama, suku, daerah masing-masingnya. Seperti tadi kan tidak memandang aku orang Garut, kalian orang Bandung gitu, enggak kan. Kita tetap satu kan di sini di dalam kelas ini ya contohnya gitu. Gimana ya, dapat dimengerti atau tidak? Bisa dimengerti. Ya, makasih. Ya untuk ini satu lagi dari kelompok 2 ya yang belum, 3 anggota kan, berarti satu lagi yang belum berikan pertanyaan. Silahkan. Ya, izin bertanya, tantangan apa yang paling sulit ketika akan menerapkan toleransi beragama di Indonesia? Eh, Aziza mohon ulangi. Tantangan apa yang paling sulit dalam menerapkan toleransi beragama di Indonesia? Eh,
tantangan apa yang paling sulit dalam menerapkan toleransi beragama di Indonesia? Eh, jadi ada dua faktor yang paling sulit dalam menerapkan toleransi beragama ini di Indonesia. Nah, faktor yang pertama yaitu faktor internal dan yang kedua yaitu faktor eksternal. Nah, yang pertama yaitu faktor internal, yang mana seperti eh, dari dalam gitu ya, pemahaman agama yang salah. Jadi, eh, dapat menyebabkan intoleransi dan diskriminasi terhadap pemeluk agama yang lain. Jadi, eh, kan dia itu paham akan agama, akan tetapi dia eh, salah pemahaman. Jadi eh, apa? Eh, apa sih? Jadi eh, adanya ke eh, ketidak apa itu? Ketidak ketidaksamaan berpikir. Dan yang keduanya yaitu fanatisme agama. Jadi, fanatisme agama ini dapat menyebabkan orang lebih memprioritaskan eh, kepentingan agamanya sendiri daripada menghormati agama orang lain. Dan yang ketiganya itu kurangnya pendidikan. Jadi, kurangnya pendidikan ini tentang toleransi beragama dan hak asasi manusia dapat menyebabkan masyarakat tidak memahami pentingnya toleransi. Nah, yang kedua yaitu faktor eksternalnya. Nah, di faktor eksternal yang pertama yaitu pengaruh politik. Nah, pengaruh politik ini eh, dapat memanfaatkan perbedaan agama untuk kepentingan politik sehingga menimbulkan konflik dan intoleransi. Jadi susah untuk menerapkan toleransinya karena pengaruh politik juga. Yang keduanya itu media sosial. Nah, tadi kan udah dijelasin ya, media sosial juga sangat berdampak. Yang ketiga yaitu kondisi sosial ekonomi. Nah, kondisi sosial ekonomi yang buruk dapat memicu ketidakpuasan dan frekuensi yang dapat diarahkan ke kelompok agama yang lain. Mungkin Ajijah sekian. Ajijah dapat dipahami. Dipahami. Terima kasih. Eh, Ada yang mau menambahkan? ada yang mau menambahkan? Langsung saja. Saya serahkan ke Anisya. Baik, terima kasih atas jawaban yang sudah diberikan dari kelompok satu ke kelompok dua. Saya buka pertanyaan untuk teman-teman semuanya. Boleh yang mau bertanya, boleh langsung diketik maupun dibicarakan langsung. Untuk mempersingkat waktu, boleh pemateri sudah ada yang masuk jawabannya, boleh langsung dijawab satu persatu. Izin menjawab untuk pertanyaan dari Rani. Bagaimana cara mengimplementasikan nilai Pancasila dalam kehidupan beragama dalam sehari-hari? Jadi, kita bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila dengan cara menghormati kebebasan beragama orang lain, tidak memaksakan keyakinan kita, serta menjaga persatuan meskipun berbeda agama. Selain itu juga, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bisa saling membantu tanpa melihat perbedaan keyakinan. Jadi intinya saling menghormati, nggak maksa orang lain buat ikut keyakinan kita, tetap akur meskipun beda agama. Dan yang paling penting itu nggak membawa-bawa perbedaan agama buat bikin konflik ke depannya itu. Bagaimana Rani? Terjawab? Ya, terima kasih Ayu.
Oh, bagaimana, Rani? Ini sudah terjawab untuk pertanyaannya? Sama kasih. Sudah, terima kasih. Ya, Iya. terima kasih. Ini moderator sudah ada pertanyaan selanjutnya yang masuk, langsung jawab aja ya. Ya, boleh langsung dijawab aja. Pertanyaan dari Aulaila Nispi. Apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam menerapkan moderasi di Indonesia? Sebenarnya sama ya kayak yang Ajijah, yaitu eh, eh, apa sih? Jadi si eh, apa? Tantangan utamanya itu dari dua dua kebagi dua, yaitu dari tantangan internal dan eksternal. Jadi sama, jadi yang internal dari pemahaman agama, fanatisme, dan kurangnya pendidikan. Nah, yang eksternal juga sama, yaitu dari pengaruh politik, media sosial, kondisi sosial, ekonomi. Awal, apakah udah dimengerti? Sama tadi kayak Jadi sama kayak yang Ajija. Kalau eh, pertanyaan Ajija itu eh, tantangan paling sulit. Kalau kalau Aul itu jadi apa saja tantangan utama? Jadi masih sama gitu jawabannya. itu aja. Thank you. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya ini udah ada pertanyaan dari Neisha, yaitu apa pentingnya pembelajaran nilai toleransi bagi anak-anak dalam konteks moderasi beragama untuk masa depan Indonesia yang lebih damai dan beradab? Jadi kenapa anak-anak perlu belajar toleransi? Karena mereka bakal jadi generasi berikutnya. Kalau dari kecil mereka udah paham kalau perbedaan itu wajar dan dan nggak perlu dipermasalahkan, maka nantinya Indonesia ke depannya akan lebih damai. Jadi nggak ada lagi tuh orang yang gampang panas kalau adanya perbedaan. Terus kalau dari anak-anak udah belajar toleransi, mereka nanti besarnya jadi lebih mudah untuk bergaul, kerjasama, dan nggak gampang terprovokasi. Begitu, Nisha. Baik, terima kasih. Baik, ini sudah untuk mempersingkat waktu. Ini sudah ada pertanyaan ya dari Diaz. Ya, dalam sesi tanya jawab ini dari mahasiswa lain dibuka 4 dari mahasiswa. Jadi mungkin dicukupkan ya, ini yang terakhir. Dari Diaz itu, apa relevansi nilai-nilai dalam sila Pancasila terhadap moderasi beragama di era saat ini? Ya, dari tadi kan sudah dibahas sebelumnya. Yang pertama dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dari sila pertama ini mengajarkan eh, untuk menghormati perbedaan agama yang ada. Ya, dari kan tadi sudah dijelaskan sebelumnya, menghormati perbedaan keagamaan yang ada dengan tidak memaksakan orang lain untuk mengikuti apa yang kita yakini. Dari sila kedua itu ada kemanusiaan yang adil dan beradab, mengajarkan untuk mengembangkan sikap toleransi terhadap sesama dan menghargai perbedaan dengan bagaimana, dengan adil, dengan memanusiakan manusia sama ya. Jadi setara, jangan ada perbedaan ke A gini ke B gini. Terus dan beradab. Jadi dalam toleransi ini kita mengutamakan akhlak ya, mengutamakan sikap yang terpuji ya. Lalu ada sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia, mengajarkan untuk mengembangkan kesatuan, nah, menjunjung tinggi kesatuan dan kebersamaan dalam kehidupan beragama. Ya, dalam beragama ini kita meskipun ya sebagaimana dalam Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tapi tetap harus satu sama tujuan ya. Tujuan kita apa? Ya untuk Indonesia maju, untuk Indonesia sejahtera. Ya meskipun dalam perbedaan ini jangan sampai menjadi masalah untuk kita semua. Lalu di sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengajarkan kita untuk mengembangkan pendidikan agama yang moderat dan toleransi dengan musyawarah. Kan musyawarah itu kita
menghargai pendapat orang lain, menghargai ide, masukan dari orang lain gitu. Untuk mencapainya mufakat, untuk mencapai eh, kebersamaan ya eh, yang diterima oleh sesama pihak. Lalu yang terakhir ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengajarkan rakyat Indonesia dalam moderasi beragama di era saat ini yaitu mengajarkan untuk mengembangkan keadilan dan kesetaraan dalam hidup beragama. Ya adil, jangan membeda-bedakan. Jangan ketika kita berbagi untuk yang Islam-Islam saja, tidak. Ketika kita menghormati untuk yang Islam-Islam saja, tidak. Jadi kita satu agama, satu nusa, satu bangsa, kita harus menghargai kepada orang yang berbeda dari kita, begitu. Adil ya, adil di sini sosial, berarti seluruh rakyat Indonesia. Mungkin sekian yang dapat disampaikan dari pertanyaan dia. Bagaimana dia dapat dipahami? Dia, bagaimana dapat dipahami? Ya mungkin jaringannya dia sedang ada gangguan. Ya lah, dia sudah ada. Bagaimana dapat dipahami dari jawaban yang tadi? Alhamdulillah, alhamdulillah. Mantap. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin karena sesi tanya jawab sudah selesai. Kami serahkan ke moderator. Baik, terima kasih untuk pemateri yang sudah memaparkan materinya dan juga sudah menjawab soal-soal dari kelompok 2 maupun dari teman-teman semuanya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah merespon dengan baik dan berkontribusi dengan menanya. Selanjutnya, saya serahkan kembali kepada Aziza selaku host. Baik, terima kasih Anisha. Alhamdulillah, pematerian pada perkuliahan kali ini telah selesai. Terima kasih kepada moderator dan presenter yang telah memberikan materi pada perkuliahan kita kali ini. Saya sebagai host meminta maaf jika ada salah kata atau perbuatan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ini dulu apa post test dulu sok 5 menit. Halo, post test kelompok 1 ya. Baik Bapak, post test Bapak dimulai saja. Iya, sok post test dulu aja. Untuk post-test sudah ada di kolom chat, boleh teman-teman semuanya mengisi. Kalau naskah mah jangan di-extrude dah. Karena kita membatasi sudah minimal 10 kali. Kita bukan maksimal 10 kata itu ya. Masih ketangkap lebih teks. Yang ini pasti ada sumber yang diambil untuk long spot. Maksud yang ini tadi sedikit memang itu ID. Jadi saja.
pasien menanyakan. Nah ini yang dimaksud tadi soal yang nggak boleh dilihat itu Pak, seperti tidak bagian dari evaluasi yang sebenarnya dia ngambil dari orang lain. Kalau judulnya tuh ya saya itu 1, 2, 3 itu ya. Karena dia coba nah kita mengeluarkan judulnya aja ya. 1, 2, 3 itu termasuk ada di sini. Nah ini dibuat dari itu bukan template. Ya, jadi nggak boleh diekspor ya. Nah yang ini boleh diekspor. Iya. Karena dia judul template itu boleh diekspor. Tapi ada kalanya juga lain satu ruang itu biasanya input juga sampai 8 ada kerugian itu tidak percaya karena itu kalau ini kan nggak kebagian nih bagian bawah. Jadi udah di parafrase sama dia tapi ini nggak sempat di parafrase jauh lebih gitu. Jadi ini diekspor ya. Kalau seandainya mau untuk ke bawah angka yang lain dan isinya itu Kemudian ke orang Tuhan, oh berarti yang ini publik dia dari atas sampai ke sini nggak bisa deh menyambung gitu. Nah, jadi nggak boleh deh yang begini karena ini berpotensi ini copas karena teks itu nyambung sampai segmen judul itu kemungkinan 99% itu topas yang kali termasuk yang ini dia nyambung ini nyambung kan kesatuan apa nyambung tidak jangan diekspor aja. Evaluasi saya sarankan dibiarin aja karena kecuali jujur. Nah, glosarium kita terus. Kalau ini kan yang tadi Pak Nur, dia akan berulang lagi. Iya. Explode itu. Nah itu watermark. Satu-satu nih watermark ini. Ya itu. Nggak ada fasilitas. Kalau bisa ini udah di saja karena mereka baru-baru nih kalau bisa jadi di Malaysia apa aja yang sudah ada karena kan pemahamannya beda-beda apalagi banyak yang baru kan iya Ya. Ada yang udah ditentukan nggak? Sudah selesai? Ini glosarium ini itu kan Sudah selesai belum? yang Sudah selesai? umumnya Belum, Bapak. PJ-nya tolong kirimin ini apa? RPS itu Bapak dikirim. Itu harus diekspor yang begini. Baik, Bapak. Bapak, ya, yang Indonesia tolong kirim bukunya ya. Ini masih Japri aja Japri. tapi Pak udah beres. Setelah beres kita terletak. Nah kita terletak benar ya. Ini ya. Ya setelah kita anggap selesai pekerjaan itu. Bapak mohon maaf, tadi sinyalnya kurang bagus. Mengirimkan apa, Bapak? Itu RPS apa? Outline kuliah. Berita acara kuliahnya. Bukan.
Bapak udah ngasih itu belum rincian daftar itu pertemuan setiap kali pertemuan apa gitu sudah? Belum, Bapak hanya mengirimkan untuk materi-materi kelompok. Nah itu maksudnya kirimin biar Ah, gue susun iya, nanti. Bapak. Ya. Ini waktunya sebentar lagi ya. Bapak mau ngisi materi dulu sebentar. Ya. Oke, lanjut. Terakhir kita download. Bapak sudah. Download yang ada panah atas dari atas ke bawah di pinggir atas bagian kanan. Oke, downloadnya similarity report. Itu ya Pak ya, similarity report. Jangan yang lain. Itu yang paling atas. Tinggal kita tunggu deh. Nah ini biasanya lama ya Pak Pri ya. Biasanya enggak sih Pak. Enggak. Itu di sini di bawah Pak ada downloadnya Pak. Ya itu. Yang dari tadi. Sudah beres belum? Yang lama itu kalau kami berkopi. Yang tidak hadir siapa? Izin Bapak yang tidak hadir sama dikarenakan sakit. Sama. Oh masih yang kemarin ya? Enggak Bapak, sama dari Baru. kemarin ada. Sama saja sendiri. Enggak masuk. Yang lainnya? Yang lainnya masuk Bapak. Ada ya. Oke. Yang ini ya tadi ya. Ya. Aman. Oke, kita mulai saja ya untuk penjelasan materi tadi. Suara Bapak kedengaran kan? Jelas? Halo? Oke, sudah kedengaran suaranya? Halo? Kedengar Bapak. Barusan Bapak kelempar keluar ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi Wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Seluruh mahasiswa program studi S1 FIAUD pendidikan Islam Manusia ini, alhamdulillah hari ini tanggal 12 bulan Maret 2025 bertepatan dengan tanggal 12 Ramadan tahun 1445 Hijriah. Kita mengikuti kegiatan pertemuan ketiga untuk materi Pancasila. Jika dilihat dari rundown yang pernah disampaikan beberapa waktu lalu,
bahwa pertemuan hari ini itu adalah tentang diskusi kelompok satu. Topiknya tentang Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Dengan fokus diskusi tentang peran Pancasila dalam membangun moderasi beragama di Indonesia. Nah, ini ada tugas kelompok nih. Tugas kelompoknya adalah analisis kasus konflik agama dan solusi berbasis nilai Pancasila. Nah, mohon kalian buat nih per kelompok, tapi per kelompok itu semuanya mengerjakan, ya. Jadi sebetulnya ini kerjaan individu sih, cuma bacaan kelompok. Karena apa? Karena kan kamu ada di mana-mana nih, bakalan mungkin dikumpulin dalam satu tempat. Jadi makanya ini ditugaskan secara individual. Kalian harus membuat catatan secara tertulis, ya, tulis tangan, bukan diketik, yaitu tentang apakah di Indonesia itu pernah terjadi kasus-kasus yang melibatkan agama. Nah, ini pertemuan ketiga ini. Analisis kasus konflik agama dan solusi berbasis nilai Pancasila. Jadi kasusnya apa? Kamu kemudian memberikan pendapat gitu. Kira-kira inilah solusinya. Contoh. Konflik agama itu jenisnya banyak. Salah satunya ada konflik Islam Kristen. Ada konflik Ahmadiyah dengan Islam. Itu juga konflik. Nah, sekarang bagaimana kemudian si konflik ini kamu analisis sebetulnya konflik itu karena persoalan apa sih? Gitu. Lalu kira-kira apa tawaran dari solusi untuk bisa memberikan jawaban atau penyelesaian masalah dari kasus tersebut? Dengan kamu mengatakan bahwa jika nilai-nilai Pancasila diterapkan, sebagai orang yang beragama seharusnya hal itu tidak terjadi. Ya kan gitu bahasanya. Ini bisa dipahami atau bisa dimafhum? Bisa nggak? Atau perlu penjelasan ulang? Untuk tugas kelompoknya. Perlu Bapak, perlu penjelasan ulang, mohon maaf. Ya, ulangi ya. Jadi setiap kalian ini seluruhnya wajib untuk membuat sebuah esai ditulis tangan. Sekali lagi, kamu bikin esai ditulis tangan yang kalian mencoba untuk menjelaskan analisis kasus konflik agama. Sebutkan satu konflik agama di Indonesia, kemudian kamu uraikan bagaimana kejadiannya, lalu kamu analisis bagaimana solusi berbasis nilai Pancasila untuk bisa menjelaskan hal tersebut. Konflik agama itu banyak ya. Kalau di Bali ada konflik Hindu dengan Islam, itu pernah terjadi. Kemudian pernah kejadian di Sampang, pernah kejadian di Poso, pernah kejadian juga di Rembang, pernah kejadian di Banyuwangi, Tasikmalaya. Itu konflik-konflik agama. Ya. Hanya gara-gara masalah kecil seperti sekarang kan main medsos ya. Nah, medsos itu kan gampang viral. Itu ya, oke, sudah bisa dipahami? Sudah Bapak. Oke, sekarang kita bicara tentang istilah moderasi beragama dulu deh. Anggap saja ini adalah papannya ya. Moderasi beragama. Apa itu maksudnya moderasi beragama? Moderasi itu dari kata moderate, yang berada di tengah. Moderation itu artinya ada di tengah. Jadi ketika bicara moderasi beragama, itu bicara tentang bagaimana posisinya itu ada di tengah. Tidak ke kanan, tidak ke kiri. Terlalu kanan, itu disebut dengan ekstremisme. Lebih ke pemahaman agama yang berlebihan. Ada juga yang ekstrem kiri. Kalau ekstrem kiri, itu ceritanya ke kiri-kirian.
ke sosialisan, malah ujungnya ke komunis-komunisan. Jadi di satu sisi komunis, satu sisi agamis. Agamisnya tapi yang terlalu. Nah, ketika bicara terlalu, maka harus ada jalan tengah untuk memoderasi, untuk memberikan jalan tengah. Nah, sekarang ketika berbicara Pancasila, dengan judul tema kita kan tentang apa tadi? Hubungan antara kemanusiaan dan ini peran Pancasila dalam membangun moderasi beragama di Indonesia. Kalau bicara tentang Pancasila, Pancasila itu dasar negara, ya tidak bisa ditolak. Kita semua sudah bersepakat itu. Jadi artinya Anda mau beragama apapun, suku apapun, warna kulit apapun, kalau Anda di Indonesia, berarti Anda sepakat bahwa Pancasila adalah dasar negara. Uniknya Indonesia itu, walaupun dia orangnya mayoritas Islam, tapi ketika Pancasila ditawarkan sebagai dasar negara, itu hampir tidak ada perlawanan. Hampir tidak ada yang menolak. Hal ini membuktikan apa? Bahwa para pendahulu kita adalah orang-orang yang sangat memahami bahwa perdamaian, kesejahteraan sosial, bahkan mungkin persatuan itu jauh lebih penting daripada memahamkan atau memaksakan satu keyakinan keagamaan hanya untuk menjadi dominasi atau hegemoni dari sebuah komunitas bangsa Indonesia. Jadi ini kebayang kalau kemudian Pancasila tidak menjadi dasar negara, apa yang terjadi? Setiap agama akan menawarkan ajaran agamanya sebagai dasar negara. Islam, wah pasti. Bahkan ada yang ingin mendirikan negara Islam. Kalau ada pertanyaan, Pak, sepakat nggak dengan mendirikan negara Islam? Pertanyaannya dibalik, emang ayah gitu aturan ataupun sunnah Nabi ataupun perilaku Rasul ataupun hadis Rasul yang memberikan arahan untuk bisa membentuk negara Islam? Tidak ada. Dan ketika Bapak ngomong seperti itu bukan berarti Bapak mantul belajar agama dengan benar. Terus ketika ada orang yang menawarkan menawarkan negara Islam, dianggapnya radikal. Kenapa? Karena dia bertolak belakang dengan kesepakatan secara umum. Kalau kemudian pertanyaannya, Pak, bukankah orang yang memahami tentang Islam dan negara Islam itu berarti keyakinan keagamaannya itu kuat atau mendalam? Belum tentu. Jangan-jangan karena dangkalnya pemahaman dia, jadi dia menganggap itu yang paling benar. Nah, itu juga resiko. Ya. Dan ini harus menjadi bahan diskusi kita. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya, ketika bicara tentang dasar negara dan sebagai pandangan hidup. Ya. Oke, tadi sudah panjang lebar diceritakan. Mudah-mudahan pertemuan ketiga ini bisa lebih baik. Minggu depan pertemuan keempat untuk kelompok 2. Mohon untuk dipersiapkan juga dengan sebaik-baiknya. Sebetulnya berikan contoh-contoh seperti gambar, tayangan-tayangan video pendek dalam setiap presentasi kalian supaya jauh lebih menarik. Ya, jauh lebih menarik. Prinsipnya gini, kita itu sekarang sedang belajar mengkaji dan mendiskusikan tentang Pancasila. Pancasila itu bukan segalanya. Kenapa Bapak sebut bukan segalanya? Karena yang namanya Pancasila itu buatan manusia. Artinya, kesepakatan yang mengatur manusia supaya tidak bentrok dan tidak cekcok, tapi muncul perdamaian, itu Pancasila. Suka ada yang kemudian menyamakan Pancasila dengan togut, katanya. Wah, kalau kalian pernah dengar kata togut itu mengerikan. Sepertinya Pancasila itu seperti benda yang akan membuat orang masuk neraka gitu kalau percaya kepada Pancasila. Ya enggak juga, pemahamannya tidak cetek itu. Ya. Oke, Anisha, itu mungkin yang bisa Bapak sampaikan. Bapak masih baru ngasih tugasnya, baru sebatas itu. Nanti buat UTS, UAS, dan book chapter lain nanti kita akan bahas di beberapa minggu ke depan. Yang pasti pastikan dalam setiap pertemuan kamu menulisnya dengan benar. Ya, oke. Iya, Bapak.
Itu saja dulu untuk hari ini. BAP-nya disimpan aja dulu di PJ ya. Nanti kalau sudah terkumpul, nanti silahkan dilakukan. Tolong untuk bisa dipoto dulu bersama-sama biar ada bukti kegiatan. Dan kalau bisa eh, foto kegiatan itu disimpan di BAP supaya jadi bukti kegiatan perkuliahan ya. Oke. Ya. Sok bentar foto dulu lalu ya. Sudah belum? Kamu aja yang moto bukan Sudah, kelompok. Bapak. Ya, aku kelompok 3 Ya, boleh. udah Kelompok di 2. Ini Rifa, kenapa Rifa wajahnya nggak muncul? Jangan dimatiin ya videonya, dianggap nanti hadir ya kan. Oke, udah, sip. Oke ya, Bapak mau tanya, boleh. berarti tugas yang tadi itu masuknya tugas ke individu? Individu, ya. Individu tapi nanti dikumpulkan di kelompok, jadi nanti kamu tinggal ambil dari kelompoknya. Gitu. Tugas-tugas itu tidak ada yang kelompok kecuali tugas untuk melakukan presentasi ini ya. Yang lainnya nanti individu semua. Oke? Untuk deadline-nya, Bapak? Kalau untuk yang kemarin di minggu depan, ini seminggu aja, seminggu. Ya, oke. Terima kasih, Bapak. Ya. Oke, itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.